Setelah lu nonton video gue yang kemarin tentang fundamental JavaScript dasar untuk pemula, itu belum melengkapi semua ilmu JavaScript yang akan kalian kerjakan nanti di dunia kerja. Itu sebagai acuan awal aja, dimana kalau itu kalian bisa, seenggaknya itu ada step yang banyak. Mau diapakan itu value-nya gitu. Nah, itu permasalahan ketika kita belajar yang namanya array, bro. Gimana cara kita ngelola isian dari variabel yang sudah punya banyak data. Contoh, di sini ada data seperti ini, di sini ada data function, di sini ada objek misalnya, dan lain-lain. Wow, satu variabel ini punya banyak value. Oke, ini array fix. No, nggak kayak gitu. Tapi gimana cara kita mengelola apa yang ada di dalam variabel tersebut? Karena variabel ini multiple values, perlakuan terhadap variabel tersebut akan berbeda seperti variabel standar. Yang mana variabel standar kan kurang lebih kayak hello, kayak gitu-gitu ya. Hello world atau lorem ipsum. Dan array ini yang bikin kita terkadang jadi stuck untuk belajar ngoding. Nah, terlebih karena ini JavaScript, akan lebih stuck lagi kalau kalian pusing tentang array. Jadi seenggaknya di sini gue akan jabarkan secara manusiawi. Sebisanya gue menyampaikan aja. Jadi kalau misalkan ada yang salah dari ucapan gue seputar pembahasan 12 materi array ini, gue nggak pakai script di sini. Gue cuma nyantumin poin by poinnya dari 1 sampai 12 apa yang harus gue bahas supaya nggak terlalu luas kemana-mana gitu. Tetap ada poinnya. Oke, kita mulai dari yang pertama. Mulai dari hal yang paling standar, cara membuat array. Kalau kalian tiba-tiba terjun ke sini, please tolong tonton dulu video yang kemarin yang untuk pemula. Bagaimana cara membuat variabel, declare dan segala macamnya. Setelah itu baru bisa masuk sini supaya gue nggak perlu menjelaskan apa itu variabel dan kawan-kawannya. Materi pertama kita akan belajar cara membuat array, karena nggak cuma satu cara, kita bisa pakai banyak cara untuk bikin sebuah array. Yang pertama, kita bikin dengan cara yang paling standar. Taruh aja di sini kita punya array dengan nama array saya. Lalu di dalamnya itu banyak value 1, 2, 3, ini udah termasuk sebuah array. Dan taruhlah di sini gua isi array ini dengan muka, lalu dengan tangan, lalu dengan tangan, dan satu lagi pakai misalkan bibir. Kalau gua console.log array saya, maka dia akan menghasilkan array seperti ini. Tahapan pertama seperti itu untuk membuat sebuah array. Cara kedua membuat array, kalian bisa bikin array kosongan, array kamu mungkin ya di sini ya, kosong dulu. Terus lu isi nilai apa yang pengen lu masukin ke dalam array kamu di sini. Caranya tinggal panggil lagi array kamunya, lalu diikuti dengan siku-siku dan sama dengan values-nya itu apa. Sebelum kita masukin data nilai dan juga key-nya ke sini, gua akan jelaskan dulu ini maksudnya apa dan ini juga maksudnya apa. Karena nggak cuma sekedar oh senyum, oh tangan, oh bibir, oke itu array, nggak cuma sekedar gitu. Kalian perhatikan di bagian konsol sini. Sorry, ini gua komen dulu. Di sini kalau kalian klik tanda panahnya, dia akan turun ke bawah dan kalian lihat di sini ada 0, 1, 2. Muka itu urutan ke 0, indeks ke 0, Urutan pertama indeks ke 0, muka. Urutan kedua indeks ke 1, tangan. Urutan ketiga indeks ke 2 itu bibir. Bentar, notifnya gua matiin dulu anjir. Berisik banget ini. Right. Sorry ya kalau di sini suaranya berisik, ada suara burung, suara angkot dan segala macamnya. Jadi ketika kita bikin sebuah variabel, walaupun di sini kita nggak masukin key, nggak masukin angka 1 2 3 0 1 2 3 itu, tetap di situ sebenarnya ada. Yang mana 0 1 2 tadi itu disebut key atau indeks ya. Indeks dari sebuah array. Indeks itu mulainya dari 0. Sedangkan kita manusia bisa menghitung mulai dari 1. Itu yang bisa bikin kita pusing pas belajar ngoding. Sedangkan di dalam codingan itu mulai pembuatan yang kedua kurang lebih itu kayak begini, dan kita lu mendeklarasikan si indeksnya. Itu gua isi X misalnya kayak gini. Kalau kita console.log array kamu, maka akan menghasilkan hal yang sama saja. 0 1 2. Nah, kalau ini lebih jelas lagi karena lu mendeklarasikan si indeksnya. Indeks ke 0 itu apa, indeks ke 1 itu apa, indeks sepanjang data yang kalian punya. Cari taunya di mana? Di konsol sini kalian bisa tambahin titik length yang artinya panjang data array saya itu berapa. Kalau kita save dan kita lihat ke sini itu 3. Karena yang terhitung adalah berapa banyak nilai yang ada di dalam arraynya, bukan akhir dari indeks yang ada di sini. Kalau dilihat di sini kan 2, seolah-olah gitu datanya tuh kayak ada 2 gitu. Padahal enggak. Karena mulainya dari 0, jadi kalau kalian hitung ini 0 itu kan 1, 2, 3. Jadi tetap array.length-nya itu ada 3. Kurang lebih kayak gitu ya. Itu berbicara tentang panjang data. Tadi gua kelewat gitu. Lalu pembuatan yang ketiga dalam array itu kurang lebih kan hal yang sama. 0 1, length 2. Oke. Karena ada 1 2, sebanyak 2 data artinya panjang. Nah, lalu kita save, yang muncul harusnya hanya bunga. Nih, 0 bunga. Sama aja. Kalau misalkan kita ngajurin gimana, Bang? Array kita 3 sama dengan misalkan tepuk tangan. Indeks ke 1 keduanya akan jadi apa? Jadi undefined. Kalau kita cek ke browser atau empty, lihat empty kali 2. Artinya tidak terjabarkan apapun, cuman tetap dia masuk ke dalam lingkup array sini. Ya. Bunga, empty kali 2 yang artinya ada 2 nilai yang kosong, lalu diikuti dengan nilai terakhir yaitu si tepuk tangan. Kalau kita panggil, ya, ini masuk ke materi kedua cara pemanggilan array sekaligus. Kita pengen manggil array ke 0 di dalam array kita. Array ke 0 atau indeks ke 0-nya adalah bunga. Jadi masukin langsung sini siku-sikunya, kasih tanda 0. Kalau kita save dan kita lihat ke log itu bakal muncul si bunga. Nih bunga. Tuh. Kalau pengen yang tepuk tangan berarti masukin sesuai indeksnya itu berapa? 3. Save. Berubah jadi ini ya, tangan. Lalu kalau kita panggil yang kosong tadi 2, 1, 2. Ya kan? Ini enggak berurutan. Jadi X ada di sini dan value udah berubah jadi bunga, ini dan ini. Cukup paham tentang penjabaran pembuatan array dan juga pemanggilannya? Seharusnya cukup mudah ya untuk di awal kali kita belajar array, mulai dari pemanggilan dan juga pembuatannya dulu.
apakah di dalam data array saya mengandung semangka? Apakah di dalam array saya mengandung munculkan posisinya? Jika kalau udah kayak gini kita bisa lebih enak lagi. Misalkan di dalam sebuah perumpamaan lu harus tahu. Atau udah pokoknya posisi buah sebelum buah semangka. Before sama dengan ini kan indeks, ini before berarti kita mencari buahnya. Cek ke browser, dia akan menghasilkan buah sebelum semangka adalah buah ini, buah setelah semangka adalah buah ini, buah semangka itu dan bla 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 bla. Mengerti? Gua akan hapus konsol log yang ini karena kita udah nggak butuh posisi semangka lagi karena udah tertampung di dalam sebuah variabel. Kita bakal lanjutin ini gimana? Adalah alpukat. Kalau pengen yang akhir berarti cons buah akhir sama dengan array saya dot pop console.log buah terakhir adalah buah terakhir. Refresh. Tetap di jeruk. Tapi kalau lu nggak kurangin dengan satu, maka dia undefined. Cukup mengerti betapa rumitnya JavaScript dengan bermain array? Kurang lebih kayak gitu bro ya. Ini masih level yang basic-basic tapi udah kayak begini. Jadi itu kalau di dunia kerja hal-hal beginian, algoritma, logik dan segala macam itu udah pasti biasa gitu ya. Harusnya sudah terbiasa. Mulai dari kelihatan dong harusnya. Boboan yang sama nih. Cuman masalahnya 3 1 berarti food. Kita kasih beginian, ini tomat karena tomato itu sebuah function. Pusing? Sekarang materi for yang kurang lebih kemarin while, sekarang kita masuk ke for of. Jika sebuah saya nama variabelnya dan di dalam pacar saya itu ada banyak nama, misalnya daftar nama pacar saya contohnya ya. Pertanyaannya bang ngapain? Pertama nih konsol log yang ini hasilnya kayak begini. Arraynya apa di depannya? Pacar saya. Taruhlah variabelnya kayak tadi pacar. Lalu gua konsol log di sini pacar. Kalau kita running akan sedikit fun dan juga memusingkan diri dengan yang ini last name. Jadi yang di return konsol log itu return ya, anggaplah seperti itu. First name, last name. Di sini kalau kayak gini doang, dia gobless undefined. Karena function ini itu kan dia nangkep 2 data. 2 kiriman data. Sedangkan di function ini kita cuman 1 kiriman data. Ini. Kalau kita tambahin dia gobless, tambahin kayak gini Margodoso, maka udah nggak undefined tuh. Karena sesuai. Ini data pertama, data kedua. Di sini nama belakang. 2 dia gobless dan juga Margodoso, betul? Untuk manggil yang pertama itu bisa pakai 0. Untuk manggil yang kedua itu bisa pakai 1. Jadinya dia gobless Margodoso. Kalau pengen kayak tadi ya sama aja. Komain aja sini. Nama depan, yang ini nama belakang gitu, atau nama marga. Sama kayak tadi, tanpa kita tangkep datanya di parameter functionnya, tapi kita panggil lewat yang namanya argumen. Kalau kita nggak tahu argumennya bang, kayak gimana ya, pakein for loop lah kurang lebih. Contoh, for let i arguments.length i kurang dari argument.length i plus plus console.log arguments i Margodoso. Oh sorry, dari 0 mulainya, salah. Dia gobless Margodoso. Sini tinggal tambahin nama saya Dea Gobles, nama saya Margodoso, kurang lebih kayak gitu. Atau nama lengkap ya, karena di looping kan kayak gitu ya, sebenarnya bisa diakal-akalin juga lah. Nama lengkap Dea Gobles, nama lengkap Margodoso. Ini kalau misalkan ceritanya bukan nama depan nama belakang tapi banyak nama, Fikri Gobles misalnya, Deden Gobles. Kayak gitu-gitulah kurang lebih ya. Tapi ini kan ribet, jadi nggak usah gini, udah normal aja hidup mah bro. Pakai parameter aja dah. Itu untuk studi kasus tertentu kita bisa pakai begituan. Tapi yang paling standar ya username atau di sininya nama awal, first name, last name gitu. Console log first name plus last name itu bisa, atau pakai koma juga bisa. Dan jangan lupa karena di sananya itu 2, di sini juga 2 ya. Dia Gobles, Fikri Gobles. Kalau nggak pakai koma dia akan bersatu, kalau pakai koma dia akan jadi spasi.
Nah gitu, gampang-gampang. Ini metode pertama pembuatan function. Lalu kita masuk ke yang kedua dengan cara functionnya itu ditampung ke sebuah variabel. Taruhlah addName ini adalah sebuah variabel ya. Cons ya sedikit lucu di JavaScript memang, tapi ya mau dimaklum. Cons full name sama dengan, nah lo pusing-pusing lo. Ini gue zoom out dikit. Atau kayak gini deh. Cons full name sama dengan function addName. Ya. Ini manggilnya bukan lagi pakai addName tapi tinggal full name. Sama aja hasilnya. Itu bisa juga kayak gitu. Jadi dijadiin sebuah variabel. Pusing lu ya kan? Yeay. Dan yang ketiga, pembuatan function itu juga bisa pakai yang namanya keyword new. Jadi misalkan gini. Cons full name, ini gue balikin lagi ya. Normalin kayak gitu. Full name sama dengan new function. Pakai F gede dalam kurung seperti itu. Bisa seperti ini, dan kalau kita masukin ke sini parameter first name, last name, parameter ketiganya adalah return value-nya. Return first name atau console.log boleh dah. Console.log anjay first name, last name. Yang akan gua panggil adalah full name. Undefined. Kenapa? Karena belum kita masukin di sini. Dea last name-nya Afrizal. Dea Afrizal. X plus Y. Sum sama dengan X console.log ya kan. Jadi kalau pakai yang new itu parameternya itu ya. Parameternya itu jadi langsung di dalam string gitu. Anjir apa beda sama variabel ya kan? Console.log sini passing parameter xy console.log x plus y ya, kita panggil sum 2 none. Oh belum diisi. 2 plus 4 6 ya. Ini cara pertama. Ini cara kedua. Cara 3. Sum 1, sum 2, sum 3. Nah, ini kita bikin yang sum 3 dengan cara kayak gini. Cons sum 3 sama dengan console.log x plus y. X, y. Ini cara 3. Sum 3 3 ditambah 6 9. Ini cara yang ketiga yang paling gue sering pakai di industri dengan yang namanya raw function. Nah, jadi ada 3 cara. Tambah 3. Contoh. Kalau kita ketik di sini var data sama dengan 1, lalu gua console.log di atasnya data ya. Undefined. Oke. Kalau gua taruh datanya di atas, satunya ada. Itu berlaku untuk variabel. Kalau gua ganti cons kayak gini nggak bisa karena data before initialization alias si data ini di bawah console.log. Nah, variabel cons itu menolak karena seolah-olah data ini belum ada nih. Variabel data tuh mana sih? Dia nggak bisa baca yang ada di bawah karena dia urutan dari atas ke bawah, interpreted, mengeksekusi berdasarkan baris kodenya dari atas ke bawah. Tapi di JavaScript ada yang koplak yang namanya hoisting. Ketika lu variabelnya bukan cons tapi var, maka dia akan tereksekusi sebagai undefined. Kalau gua naikkan ke atas, maka dia 1. Itu berlaku di function ternyata hoisting ya. Contoh, ini gua naikkan ke atas. Ini kan di bawah nih gua jadikan sebuah variabel salah satunya. Kalau gua komen yang 1 jadi masuk ke yang bagian ini dan ini, yang 2 masuk loh. Ya enggak? Sum 2 itu masuk sini 4 ya kan. Yang sum 2 itu 2 tambah 2 4. Tapi yang sum 3 nggak bisa masuk karena sum 3 before initialisasi itu, karena dia ada di bawah. Kalau gua naikkan ini ke atas maka dia bisa. Hoisting kurang lebih tadi udah gua praktekin juga sedikit. Cuman sebenarnya ada banyak thing itu sendiri. Mungkin nanti kalau kita masukin ke dalam console.log ya. Sorry, ini console.log. Nah, 86 kalau kita refresh lagi